صعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بالخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء صعدونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, utamanya nikmat yang berupa kesehatan. Oleh karena itu, Ustaz selalu berprasangka baik, selalu berhusnudzon. Tentu kalian semuanya walaupun di rumah saja, Ustaz yakin kalian senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Ustaz yakin kalian senantiasa dalam keadaan yang selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar dan belajar. Oleh karena itu, rasa syukur ini selalu kita wujudkan, kita sampaikan kepada Allah agar supaya nikmat yang telah diberikan, utamanya nikmat kesehatan, keimanan, keikhlasan, kesabaran ini senantiasa diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang pilihan, orang-orang yang mempunyai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di hadapan manusia semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama, yaitu bagaimana tentang salat bagi orang yang sakit. Nah, ini penting kita ketahui bersama, karena salat itu adalah sangat penting juga. Anak-anak semuanya, orang yang sedang sakit tetap mempunyai kewajiban sholat 5 waktu. Catatannya, selama akal dan ingatannya itu masih normal. Walaupun dalam keadaan sakit, tetapi ketika akalnya, ingatannya itu masih normal, tetap berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini kenapa? Karena mengingat pentingnya sholat, walaupun toh dalam keadaan sakit itu tetap punya kewajiban sholat. Tentu ketika akalnya, ingatannya itu masih normal. Tetapi kalau sakitnya itu sudah akalnya tidak normal, tak sadarkan diri sehingga ingatannya tidak teringat apa-apa, ingatannya tidak normal, maka sudah barang tentu di situ tidak seperti yang disebutkan ini. Nah, adapun cara melaksanakan sholat, nah ketika sakit, nah adalah sesuai
dengan kemampuan orang yang sakit tersebut. Nah, cara melaksanakan tentu sesuai dengan kemampuannya dalam keadaan sakit tersebut. Nah, rumusnya, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, artinya sudah tidak kuat berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Nah, jika tidak mampu sholat dengan duduk, dia boleh melaksanakan sholat dengan berbaring ke kanan, menghadap kiblat. Nah, tuh, jadi kalau masih mampu berdiri, sholatnya dilakukan sambil berdiri walaupun sakit. Kalau sudah tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh sholat dengan duduk. Kalau sudah tidak mampu dengan duduk, boleh melaksanakan sholat dengan berbaring. Nah, itu ada penjelasan yang seperti itu. Yang utamanya ketika ingatannya, akalnya itu masih normal, tetap punya kewajiban sholat. Lah wong orang sakit saja tetap punya kewajiban sholat, apalagi lebih-lebih ketika dalam keadaan sehat, maka harus menjalankan sholat. Nah, berikutnya, salat dengan cara duduk. Nah, seperti apa caranya? Jadi kita masuk pada cara. Nah, kalau berdiri ya sebagaimana sholat biasanya itu. Ketika tidak mampu berdiri, maka tentu sholatnya dilakukan dengan posisi duduk. Nah, caranya itu bagaimana? Yang pertama, menghadap kiblat dan berniat sholat fardu dengan posisi duduk. Kondisinya itu duduk, kakinya diselonjorkan. Nah, kakinya diselonjorkan dan niatnya itu niat sholat fardu. Ini sholat wajib maksudnya. Dan harus menghadap kiblat. Yang kedua, setelah dalam keadaan duduk, niat kemudian mengangkat kedua tangan. Yaitu ketika seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan membaca doa iftitah, kemudian surat Fatihah, surat pendek dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, setelah takbiratul ihram kemudian membaca iftitah, membaca surat Fatihah. Nah, seperti biasa rukuk. Rukuknya bagaimana? Ya posisinya tetap duduk. Cara rukuknya yaitu dengan meletakkan tangan di lutut dan menundukkan kepala. Tangannya diletakkan di lutut, kemudian kepalanya ditundukkan. Kamu bisa lihat juga di gambar, bisa lihat di gambar yang ada di buku kalian. Nah, seperti itu. Gambarannya ketika sholat dengan duduk, di situ ada gambarnya semua. Kemudian yang keempat, nah setelah rukuk tentu i'tidal, yaitu bangun dari rukuk dengan mengangkat kedua tangan dengan kepala ditegakkan. Jadi kalau i'tidal kepalanya tegak, lurus ke atas. Yang kelima, kemudian setelah rukuk, terus kemudian i'tidal, setelah i'tidal maka melakukan sujud. Dengan cara apa posisinya duduk kok sujud? Nah, sujudnya tentu tidak sama dengan sujudnya sholat ketika dalam keadaan baik atau keadaan sehat. Nah, tentu sujudnya di sini dengan cara cukup membungkukkan badan dan kepala. Badannya dibungkukkan, kemudian kepalanya juga ditundukkan. Yang keenam, duduk tasahud awal atau akhir dilakukan semampunya. Nah, di situ kalau bisa duduk ketika waktu tasahud awal mampu melakukan duduk seperti duduknya ketika membaca tasahud juga harus seperti itu. Tetapi kalau tidak mampu ya tetap saja dalam keadaan kaki
diluncurkan ke depan. Yang ketujuh, sholat diakhiri dengan salam menoleh kanan dan menoleh kiri. Mudah saja, duduk, kemudian niat takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian surat pendek, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan membaca tasahud awal, kemudian baca tasahud akhir. Nah, setelah itu langsung salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, itu sholatnya orang sakit ketika sholatnya dilakukan dengan duduk. Berikutnya, sholat dengan berbaring. Nah, hampir sama. Jadi kalau tadi sholat mampu berdiri dilakukan berdiri, tidak mampu berdiri sholatnya dilakukan dengan duduk, tidak mampu dengan duduk sholatnya dilakukan dengan berbaring. Nah, caranya bagaimana? 1, 2 kaki dihadapkan atau diarahkan ke kiblat, kepala ditinggikan dengan alas bantal atau yang lainnya juga boleh, dan wajah dihadapkan ke arah kiblat, kemudian takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Jadi gini, yang pertama kakinya diluruskan, posisi dihadapkan ke kiblat atau barat, kemudian kepalanya sedikit diangkat, diganjel ya, di bawah kepala itu dipasang bantal agar kepalanya sedikit bisa menunduk. Nah, posisinya tadi apa? Berbaring, kemudian kepalanya dikasih alas bantal. Nah, kemudian wajah dihadapkan ke kiblat, berniat. Nah, setelah itu seperti itu, kamu lihat juga di bukunya itu ada gambarnya. Nah, kepalanya sedikit diangkat, dikasih alas bantal, tangan diangkat, takbiratul ihram, maka tangan bersedekap. Yang kedua, bersedekap kemudian membaca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, tangannya bersedekap, kemudian membaca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya itu. Kemudian setelah iftitah selesai, membaca surat Fatihah. Setelah Fatihah selesai, membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Kemudian rukuk dan sujud secukupnya dengan isyarah. Ya rukuknya sebisanya. Kalau nggak bisa pakai isyarah. Sujudnya juga demikian dengan isyarah. Kemudian semampunya. Maaf. Rukuk dan sujud dengan isyarat ya, dilakukan seperti itu. Nah, berikutnya setelah baca iftitah Fatihah, kemudian surat pendek, kemudian rukuk dan sujud. Nah, rukuk sujudnya itu dengan isyarat. Nah, setelah itu ketika tasahud awal dan juga tasahud akhir dilakukan sesuai kemampuan atau dengan isyarat. Kedua tangan tidak bersedekap. Ketika membaca tasahud awal atau tasahud akhir itu disesuaikan dengan kemampuan atau dengan isyarat. Kalau nggak mampu sama sekali, dengan isyarat, dan tangannya tidak bersedekap. Yang keempat, salam, menoleh kanan, menoleh ke kiri, selesai. Nah, sholat duduk di buku kalian gambarnya ada, sholat berbaring di buku gambarnya juga ada, silahkan juga dilihat. Yang berikutnya terakhir yaitu rangkuman. A. Bagi orang sakit yang tidak dapat melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh mengerjakan sholat sambil duduk. Apabila tidak dapat dikerjakan dengan duduk, boleh sholat sambil berbaring dengan
menegakkan beberapa anggota badan seperti tangan dan kepala. Selanjutnya, apabila kedua cara tersebut, yaitu dengan cara duduk tidak bisa, berbaring juga sudah tidak bisa. Ketika akal dan ingatannya itu masih normal, juga tetap saja punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Lah, kalau duduk sudah tidak mampu, berbaring juga tidak mampu melaksanakan sholat, atau kedua cara tersebut tidak dapat dilakukan, maka ia boleh mengerjakan sholat dengan hanya isyarah yang berupa kedipan mata. Misalkan ketika takbiratul ihram juga dengan isyarah kedipan mata dan seterusnya dan seterusnya. Itu pakai isyarah. Yang kedua, bacaan sholat bagi orang yang sakit seperti yang dilakukan pada salat dalam keadaan normal. Jadi semua bacaannya itu sama ketika sholat dengan keadaan tidak sakit. Nah, itulah anak-anak, nanti gambar-gambarnya sholat duduk, sholat berbaring bisa dilihat di bukunya pada bab sholat orang sakit. Nah, itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ustaz sebelum Ustaz menutup perjumpaan kali ini, yang pertama Ustaz berpesan, tetap semangat belajar, jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, jaga sholat 5 waktu dengan baik, dan biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Yang terakhir, selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.